Sudah makin jelas, Indonesia kini akui turun tangan dalam perang militer Rusia versus Ukraina. Apa yang terjadi? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Pertempuran yang terjadi antara militer Rusia melawan militer Ukraina dalam sebulan ini memang sangat menyita perhatian dunia internasional. Tak sedikit pakar militer dunia menyebutkan bahwa perang Rusia versus Ukraina ini bukan sekedar permusuhan antar tetangga. Namun lebih jauh banyak pakar yang menyebutkan bahwa perang Rusia versus Ukraina ini merupakan pertikaian dua kekuatan besar dunia. Bahkan klaim yang lebih mengerikan lagi menyebutkan bahwa perang antara Rusia versus Ukraina ini bisa berimbas pada perang nuklir. Lebih lanjut, bahkan pertempuran sesama negara bekas Uni Soviet tersebut bisa berimbas meletusnya Perang Dunia Ketiga. Salah satu negara yang disoroti dalam pertikaian yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini tak lain adalah Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua 20 tahun silam, Indonesia menjelma menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di Asia. Bahkan hubungan baik antara Indonesia dan Rusia disebut bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga usai pertempuran di Ukraina meletus. Baru-baru ini pemerintah Indonesia mengakui mereka mulai bertindak terhadap perselisihan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menteri Luar Negeri Indonesia berbicara dengan mitranya dari Ukraina, Dmytro Kuleba, dalam panggilan telepon pada Senin. Dalam panggilan, Indonesia kembali menyerukan pembicaraan untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Lansir dari Reuters, panggilan itu yang menurut Beijing dibuat atas permintaan Ukraina adalah percakapan tingkat tinggi pertama yang dilaporkan antara negara-negara tersebut sejak bulan lalu. Saat itu Kuleba meminta Jakarta menggunakan hubungannya dengan Moskwa untuk menghentikan invasi Rusia, kata Kementerian Luar Negeri Ukraina saat itu. Perang berakhir pada akhirnya. Kuncinya adalah bagaimana merefleksikan rasa sakit untuk menjaga keamanan abadi di Eropa dan membangun mekanisme keamanan Eropa yang seimbang, efektif, dan berkelanjutan, kata Retno menurut kementerian. Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam posisi yang objektif, tambahnya. Kuleba pun mencuit ucapan terima kasih kepada rekan Indonesia saya atas solidaritas dengan korban sipil. Kami berdua memiliki keyakinan yang sama bahwa mengakhiri perang melawan Ukraina melayani kepentingan bersama perdamaian, keamanan pangan global, dan perdagangan internasional, katanya. Indonesia yang semakin dekat dengan Moskwa dalam beberapa tahun terakhir, sementara juga memiliki hubungan diplomatik yang baik dan hubungan perdagangan yang kuat dengan Ukraina. Meski begitu, Indonesia menolak mengutuk serangan Rusia ke negara itu atau menyebut tindakannya di sana sebagai invasi. Rusia sendiri meluncurkan apa yang disebutnya operasi khusus di Ukraina pada bulan lalu. Langkah yang diambil oleh Indonesia ini pun cukup mengejutkan publik dunia bila dilihat dari hubungan baik negeri seribu pulau dengan Rusia. Apalagi kini hubungan Indonesia dengan negara-negara barat disebut tengah memanas karena permasalahan yang terjadi di Pulau Pasir. Bahkan tak sedikit pakar militer yang menyebutkan Indonesia tengah berupaya memerangi pengaruh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat di banyak negara. Namun langkah yang diambil Indonesia pada konflik yang terjadi antara Rusia versus Ukraina ini pun justru membuat banyak pihak bertanya-tanya. Teka-teki alasan Indonesia tak mau ikuti jejak Amerika Serikat membantu Rusia lawan Ukraina akhirnya terjawab. Alasannya sebenarnya Indonesia tak mau memberikan dukungan alat perang atau militer ke Rusia akhirnya bocor. Meski sudah beberapa kali diminta untuk turun tangan dalam peperangan Rusia-Ukraina, namun Indonesia tetap pada pendiriannya. Pertempuran yang terjadi antara militer Rusia melawan militer Ukraina dalam sebulan ini memang sangat menyita perhatian dunia internasional. Tak sedikit pakar militer dunia menyebutkan bahwa perang Rusia versus Ukraina ini bukan sekedar permusuhan antar tetangga. Namun lebih jauh banyak pakar yang menyebutkan bahwa perang Rusia versus Ukraina ini merupakan pertikaian dua kekuatan besar dunia. Bahkan klaim yang lebih mengerikan lagi menyebutkan bahwa perang antara Rusia versus Ukraina ini bisa berimbas pada perang nuklir. Lebih lanjut, bahkan pertempuran sesama negara bekas Uni Soviet tersebut bisa berimbas meletusnya Perang Dunia Ketiga. Salah satu negara yang disoroti dalam pertikaian yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini tak lain adalah Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua 20 tahun silam, Indonesia menjelma menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di Asia. Bahkan hubungan baik antara Indonesia dan Rusia disebut bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga usai pertempuran di Ukraina meletus. Baru-baru ini pemerintah Indonesia mengakui mereka mulai bertindak terhadap perselisihan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menteri Luar Negeri Indonesia berbicara dengan mitranya dari Ukraina, Dmytro Kuleba, dalam panggilan telepon pada Senin. Dalam panggilan, Indonesia kembali menyerukan pembicaraan untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Lansir dari Reuters, panggilan itu yang menurut Beijing dibuat atas permintaan Ukraina adalah percakapan tingkat tinggi pertama yang dilaporkan antara negara-negara tersebut sejak bulan lalu. Saat itu Kuleba meminta Jakarta menggunakan hubungannya dengan Moskwa untuk menghentikan invasi Rusia, kata Kementerian Luar Negeri Ukraina saat itu. Perang berakhir pada akhirnya. Kuncinya adalah bagaimana merefleksikan rasa sakit untuk menjaga keamanan abadi di Eropa dan membangun mekanisme keamanan Eropa yang seimbang, efektif, dan berkelanjutan, kata Retno menurut kementerian. Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam posisi yang objektif, tambahnya. Kuleba pun mencuit ucapan terima kasih kepada rekan Indonesia saya atas solidaritas dengan korban sipil.
Kami berdua memiliki keyakinan yang sama bahwa mengakhiri perang melawan Ukraina melayani kepentingan bersama perdamaian, keamanan pangan global dan perdagangan internasional, katanya. Indonesia yang semakin dekat dengan Moskwa dalam beberapa tahun terakhir, sementara juga memiliki hubungan diplomatik yang baik dan hubungan perdagangan yang kuat dengan Ukraina. Meski begitu, Indonesia menolak mengutuk serangan Rusia ke negara itu atau menyebut tindakannya di sana sebagai invasi. Rusia sendiri meluncurkan apa yang disebutnya operasi khusus di Ukraina pada bulan lalu. Langkah yang diambil oleh Indonesia ini pun cukup mengejutkan publik dunia bila dilihat dari hubungan baik negeri seribu pulau dengan Rusia. Apalagi kini hubungan Indonesia dengan negara-negara barat disebut tengah memanas karena permasalahan yang terjadi di Pulau Pasir. Bahkan tak sedikit pakar militer yang menyebutkan Indonesia tengah berupaya memerangi pengaruh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat di banyak negara. Namun langkah yang diambil Indonesia pada konflik yang terjadi antara Rusia versus Ukraina ini pun justru membuat banyak pihak bertanya-tanya. Teka-teki alasan Indonesia tak mau ikuti jejak Amerika Serikat membantu Rusia lawan Ukraina akhirnya terjawab. Alasannya sebenarnya Indonesia tak mau memberikan dukungan alat perang atau militer ke Rusia akhirnya bocor. Meski sudah beberapa kali diminta untuk turun tangan dalam peperangan Rusia-Ukraina, namun Indonesia tetap pada pendiriannya.